Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budian. Untuk anak-anakku kelas 9, marilah kita belajar tentang teks cerpen. Hari ini Budian ingin menyusun cerita pendek atau biasa kita sebut dengan cerpen. Apa yang dimaksud dengan cerpen? Cerpen itu biasa kita sebut sebagai cerita naratif, yaitu cerita yang berfokus kepada tokoh khusus. Fungsi daripada naratif adalah menceritakan kisah atau peristiwa lalu untuk menghibur khalayak. Anak-anak, cerita cerpen itu adalah cerita yang bentuknya khayalan, tidak ada di dalam dunia yang nyata. Unsur-unsur pembangun di dalam cerpen tersebut kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah tema cerita, alur cerita, penokohan, latar tempat, waktu dan suasana, dan yang terakhir adalah sudut pandang pengarang. Kemudian di dalam sebuah struktur cerpen itu ada 4, yaitu orientasi, kemudian resolusi, kemudian ada komplikasi, dan yang terakhir ada koda. Tetapi yang akan Budian tampilkan di sini adalah adanya orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Orientasi adalah menentukan peristiwa atau penentuan gambaran visual latar dan waktu kisah, yaitu pengenalan karakter daripada cerpen tersebut. Kemudian rangkaian cerita atau rangkaian peristiwa adalah kisah itu berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tidak terduga. Kalau komplikasi, cerita itu bergerak seputar konflik atau timbulnya masalah di dalam sebuah cerita. Sedangkan resolusi adalah sebuah solusi yang telah terjadi pada komplikasi cerpen tersebut. Kemudian di dalam sebuah menyusun cerpen pasti ada yang disebut dengan ciri kebahasaan cerpen. Yang pertama, kita harus mengetahui kata ganti orang atau kata ganti orang pada sudut pandang penceritaan. Kata ganti orang itu bisa aku, bisa saya, bisa kamu, bisa kalian, bisa mereka, bisa kami, bisa semuanya. Kemudian ciri kebahasaan cerpen yang kedua adalah mengenai kata benda. Kata benda itu bisa berupa meja, bisa berupa lemari, bisa berupa sepatu, bisa seperti sapu, dan seterusnya. Kemudian uraian deskripsi. Deskripsi itu adalah uraian menggambarkan ciri-ciri daripada kebahasaan cerpen tersebut. Kemudian yang keempat adalah penggunaan majas. Majas itu terbagi menjadi 3, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, dan majas pertautan. Sedangkan majas perbandingan terbagi lagi, yaitu majas metafora, majas personifikasi, majas alegori, dan majas perumpamaan. Kemudian kalau majas pertentangan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah litotis, majas ironis, dan majas hiperbola. Sedangkan majas pertautan terbagi menjadi 3, yaitu majas eufemisme, majas metonemia, dan majas kilatan. Kemudian ciri kebahasaan cerpen yang kelima adalah pertanyaan atau
ritoris, yaitu pertanyaan seputar cerpen itu akan dibuat. Yang terakhir adalah dialog atau percakapan. Kemudian jenis-jenis majas yang ada di dalam cerpen tersebut hanya ada 3, yaitu smile atau biasa ditulis dengan simile, yaitu perbandingan langsung. Kemudian majas metafora atau majas perbandingan tak langsung. Majas metafora yaitu majas perbandingan yang salah satu kata tidak bisa diganti dengan kata yang lain. Contohnya, ibu membanting tulang untuk keluarga. Kata membanting tulang tidak bisa diganti dengan kata yang lain. Kemudian majas personifikasi yaitu majas perbandingan yang membandingkan 2 buah benda, salah satunya benda mati yang dianggap seolah-olah hidup. Contohnya, Gunung Semeru sedang memuntahkan laharnya. Kata memuntahkan itu hanya untuk manusia, sedangkan untuk gunung itu adalah mengeluarkan lahar. Kemudian langkah-langkah menulis sebuah cerpen. Yang pertama, kita harus mencari gagasan atau ide pokok. Kemudian kita harus percaya dengan gaya bahasa kita sendiri. Jadi kalau menulis sebuah cerpen harus menggunakan bahasa kita sendiri. Kemudian untuk mengawali cerpen, kita harus mencari peristiwa-peristiwa kuncinya atau peristiwa-peristiwa di dalam masyarakat yang menjadi kunci atau kata pokok yang akan kita tulis. Kemudian menentukan ending. Menentukan ending itu maksudnya apabila kita menulis sebuah cerpen, nanti kita menulisnya pada saat akhir penulisan itu berupa happy ending, bahagia, atau meninggal dunia. Kemudian pengendapan cerpen, artinya cerpen itu ditunda dulu, kemudian cerpen itu harus disunting dulu, harus diedit dulu, dan yang terakhir kita tidak boleh berhenti untuk menulis sebuah cerpen supaya apa yang akan kita pikirkan bisa berlanjut. Kemudian cara-cara membangun karakter tokoh. Anak-anak, cara membangun sebuah tokoh kita harus berhubungan dengan manusianya. Manusia A, tokoh A itu cocoknya menggunakan karakter apa? Antagonis, protagonis, atau tritagonis. Bagaimana cara melihat karakter tokoh? Yaitu harus ada melalui ucapan-ucapan tokoh. Kemudian memberikan nama kepada tokoh berhubungan dengan karakternya. Kemudian deskripsinya harus disampaikan penulis kepada tokoh tersebut. Kemudian kita harus meminta pendapat-pendapat pada tokoh-tokoh yang lain. Dan yang terakhir adalah sikap tokoh terhadap kejadian tertentu. Itulah yang cara-cara membangun karakter tokoh. Anak-anak, dari keterangan ini apabila kalian belum memahami betul, kalian bisa membuka buku pelajaran bahasa Indonesia kelas 9 pada bab 3. Demikian anak-anak materi yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.